kembali lagi di channel aku Putri Aulia. Di video kali ini aku mau kasih tahu ke kalian gimana rasanya kuliah di jurusan perbankan. Nah, kalau kalian penasaran, tonton terus videonya. Jangan lupa like dulu, terus komen, terus subscribe, sama jangan lupa juga share ke semua sosial media kalian dan follow IG aku juga di sini. Guys, sebelum ke intinya, di sini aku mau kasih tahu ke kalian dulu kalau aku itu kuliah di jurusan D3 Keuangan dan Perbankan, Universitas Siliwangi, masuk ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya. Buat yang penasaran cara masuknya itu gimana ke jurusan D3 Keuangan Perbankan, caranya itu gampang banget. Jadi kalian tinggal ikuti aja tes mandiri ya. Karena jurusan D3 Keuangan Perbankan di Universitas Siliwangi itu gak ada di pilihan SNMPTN sama SBMPTN ya. Jadi harus ikuti ujian tes mandiri di universitasnya. Nah, kalau waktu dulu aku kan serentak ya tuh, kita tinggal pilih mau jurusannya mana gitu, nanti nilai kita masuk atau enggak ke jurusan yang dipilih. Nah, kebetulan aku pilihan pertamanya itu ke D3 Keuangan Perbankan. Nah, kan suka ada dua pilihan. Nah, jadi aku ke D3 Keuangan Perbankan. Kalau satunya lagi aku gak tahu, kayaknya aku pilih ilmu politik atau gimana gitu. Tesnya itu sama aja ya kayak SBMPTN. Jadi kayak ada sosum sama saintek. Nah, kan D3 Keuangan Perbankan itu masuk ke sosum ya. Jadi kita tinggal isi-isi yang masuk ke kayak IPS gitu. Tesnya juga kayak ujian biasa ya guys. Jadi gak usah khawatir. Kalau menurut aku sih lebih gampang ke tes ujian mandiri ya daripada SBMPTN. Karena kalau SBMPTN tuh kayak sulit banget gitu kalau menurut aku. Jadi gimana kaliannya sih itu mah bisanya kayak gimana. Tapi yang pasti D3 Keuangan Perbankan itu masuknya ke tes mandiri ya. Nah, kalau tahun sekarang katanya beda, tahun 2020 ya guys. Katanya tuh beda, jadi gak bareng sama ujian mandiri yang lainnya gini, yang jurusan yang lainnya. Jadi buat D3 Keuangan Perbankan itu ada jalur khusus gitu, tapi kayak mandiri gitu, tapi khusus kayak gitu. Yang pastinya tiap tahun itu berbeda ya guys. Tinggal kalian pinter-pinter aja cek di IG-nya HMPKP. HMPKP itu kayak himanya D3 Keuangan dan Perbankan. Jadi kalian tinggal cari aja, atau kalian bisa cari ke mahasiswa yang udah masuk ke situ. Kalian juga boleh tanya-tanya kok ke aku tentang gimana cara masuknya atau belajar apa aja sih di keuangan perbankan. Nah, kayak gitu. Jadi kalian follow IG aku aja. Nah, buat mata kuliahnya kita belajar apa aja sih di D3 Keuangan Perbankan? Kalian tentunya bakal belajar dari awal ya guys. Tenang aja kalau misalkan kalian dari IPA gitu, dari IPA atau IPS. Kalau IPS sih kayaknya udah kayak tahu-tahu dikit kayak gitu. Tapi yang dari IPA kan harus belajar dulu ya. Jadi buat yang IPA, kalian tenang aja, karena di kuliahan itu kayak belajar dari awal gitu. Nah, jangan khawatir kalau kita gak tahu apa-apa tentang perbankan atau kayak gimana sih pelajarannya kayak gitu. Kalian tenang aja, kalian bakal diajarin dari nol. Kalian pasti penasaran banget kita bakal belajar apa aja di D3 Keuangan dan Perbankan. Nah, kita bakal belajar di semester 1 ya, kita bakal belajar pendidikan agama, terus pengantar akuntansi, praktika pengantar akuntansi, komunikasi bisnis, terus pengantar ilmu ekonomi makro, pengantar bisnis, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sama praktika English for Business. Nah, terus di semester kedua kita bakal belajar pendidikan Pancasila, terus
kewirausahaan, praktika kewirausahaan, bank dan lembaga keuangan lainnya, syariah, bank dan lembaga keuangan lainnya, terus analisa laporan keuangan, praktika analisa, akuntansi bank syariah, praktika akuntansi bank syariah, perpajakan, terus praktika perpajakan, pengantar ilmu ekonomi mikro, matematika keuangan, dan praktika matematika. Nah, kalau di semester 3 kita bakal belajar bisnis internasional, metode penulisan laporan tugas akhir, terus praktika manajemen keuangan, praktika anggaran perusahaan, ekonomi moneter, terus customer service dan etika perbankan, terus praktikanya, terus akuntansi bank, praktika akuntansi bank, terus manajemen keuangan, anggaran perusahaan, pengantar manajemen, udah. Terus di semester keempat kita bakal belajar interpersonal skill, praktika interpersonal skill, pendidikan kewarganegaraan atau PKN ya guys. Terus lalu lintas pembayaran dalam dan luar negeri, terus manajemen perkreditan, aspek hukum dalam bank, terus praktikanya manajemen pemasaran bank, terus praktikanya, terus ada teknologi administrasi bank, terus ada praktikanya juga, operasional bank sama praktika operasional banknya. Nah, jadi kita tuh bakal belajar semua itu. Nah, karena aku baru semester 4, aku OTW semester 5, jadi aku gak bisa sebutin pelajaran atau mata kuliah di semester 5 ya guys. Mata kuliahnya itu bisa aja berbeda setiap tahunnya, gimana kebijakan dari atas gimana kebijakan dari universitasnya atau prodinya. Jadi gak ada KKN ya guys, adanya itu magang. Kayak kita kayak magang, kayak kalau di SMK mah ada PKL kayak gitu, kayak praktik kerja lapangan. Buat prospek kerjanya sebenarnya yang aku rasain itu di jurusan D3 keuangan perbankan itu lebih kepada customer service dan tellernya ya guys kalau mau kerja di bank. Tapi kan gimana rezeki kita aja, kita bisa juga di bagian pemasaran atau di bagian keuangannya atau di bagian administrasinya. Nah, kita kan juga belajar tuh mata kuliah yang lain. Jadi tenang aja, kalian jangan takut kalah saing sama yang S1 kayak di akuntansi atau di ekonomi pembangunan atau manajemen atau pokoknya jangan takut kalah saing sama yang S1 ya guys. Walaupun kita D3 ya, kan siapa tahu rezeki kita lebih dari yang S1. Kita bakal lebih keren tuh kalau misalkan udah selesai D3 langsung ke S1-nya. Nah, kayak gitu. Jadi kita bakal dapet praktiknya sama teorinya di S1. Jadi jurusan D3 keuangan perbankan ini lebih banyak praktek ya. Setiap matkulnya itu juga pasti ada praktiknya gitu, kayak misalkan akuntansi bank ada praktika akuntansi banknya. Nah, kayak gitu pokoknya. Kalian jangan takut sama yang suka ngeremehin apa D3 apa gitu. Kita ambil positifnya aja, kita lebih siap kerja ya. Kan D3 itu kayak lebih ke mengedepankan praktiknya gitu. Kayaknya kan kalau di dunia pekerjaan itu kayak lebih membutuhkan yang paham akan praktik gitu daripada teori. Nah, tapi gimana instansinya juga ya guys. Ya pokoknya tergantung rezeki lah. Jadi segitu aja ya penjelasan dari aku yang gak rinci-rinci amat dan gak jelas-jelas amat. Pokoknya buat kalian yang mau masuk ke jurusan D3 keuangan dan perbankan, aku doain supaya kalian keterima ya nantinya. Semoga kalian ada sedikit pencerahan gitu setelah lihat video dari aku.
gak tabu-tabu amat gitu, gak poek-poek amat gitu kalau mau masuk jurusan perbankan itu. Buat kalian yang kurang paham dengan penjelasan aku, kalian boleh kasih pertanyaan apa yang mau ditanyain gitu, komen aja di bawah atau langsung ke IG aku. Nah, di sini atau ke IG-nya HMPKP ya guys. Nanti aku juga bakal taruh di sini atau di deskripsi ya guys, kayak gitu. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa di like, di komen, sama di subscribe. Terus share juga ke semua teman-teman kalian. Dadah, see you on my next video. Bye bye.